lanjut menuju ke pos 7. Pakai buff karena bau belerangnya nyengat banget. Akhirnya tenda kepasang dan look at the view guys. Hey guys, jadi hari ini lagi ada di Gunung Papandayan. Rencananya akan trekking terus camping semalam dan balik Jakarta. Ini sekarang jam 6.46 tapi loket pendaftarannya baru buka jam 7. Jadi nunggu bentar terus daftar, terus ke parkiran, terus siap-siap naik. Udah beres. Jadi ini tandanya tiket. Nah, sekarang kita mau ke parkiran. Hai. Jadi sekarang kita udah nyampe di pos 3 untuk registrasi camping. Mari kita registrasi dulu. Nah, udah beres semuanya. Jadi sudah pakai buff. Cukup panas sebenarnya pagi ini. Jadi beberapa barang yang nggak perlu dibalikin lagi ke mobil. Semua dedos. Nice. Finally sudah siap semua. Water gempol, carriernya juga udah siap. Dan sebentar lagi kita akan naik Gunung Papandayan. Bismillah. Sampai ketemu di puncak. Hey guys, jadi sekarang sudah ready semua dan kita siap trekking. Bareng mereka masih ngatur-ngatur. Kita siap trekking. Kalau di sini sekarang jam 8.48 dan sedikit mendung. Tak solid. Ini pintu masuk untuk trekkingnya. Di depan ada Noval. Akan melewati Gapura Papandayan yang fenomenal itu. Nah, ini dia. Dan ini trek. Tim konten mandiri. Baru start udah capek. Okay. Nice. Sebenarnya trekking kali ini adalah trekking yang kamu pelas doang karena kita pengen bikin konten. Jadi semua anak-anak sini yang naik semua siap dengan kontennya masing-masing. Jadi jangan lupa pantengin juga di YouTube-nya Signi Family. Wah, Papandayan sih gokil. Jadi ini first time kami ke Papandayan dan kami nggak expect sebagus ini. Meskipun kata orang mahal, tapi amazed banget dengan trekkingnya. Karena sudah lumayan banyak berhentinya, jadi kita baru sampai di sini. Baru sampai sedikit. Tapi look at the view. Wow. Amazing. Ini yang bikin orang tuh kayak jadi suka dan senang naik gunung karena capeknya kebayar sama view yang ditawarkan. 9.07 sampai di pos 5. Ada di kawan saya yang ngomong. Sedangkan apa? Coki-coki. Oh, coki-coki. Sedangkan apa tadi? Kenapa sih? Karena lagi hujan jadi kita berhenti dulu. Di Nepal gitu. Lagi di Nepal. Masih gerimis tapi kayaknya kita mau lanjut lagi. Di dalam. Lanjut naik ke atas. Nih. Perjalanan menuju ke pos 7. Agak gerimis. Tapi untungnya Papandayan tuh nggak becek karena kontur tanahnya beda kayak kontur tanah gunung yang lain. Ini view-nya cakep banget.
teman-teman yang lain. Menuju ke pos 7. Udah agak gerimis lagi setelah tadi sempat agak panas. Gerimis. Kita sempat hujan deras tadi. Kita lagi. Keren parah. Lanjut menuju ke pos 7. Bau belerangnya cukup nyengat ya. Hampir di pos 7, tapi perlu pakai buff karena bau belerangnya nyengat banget. Belerangnya nyengat banget. Let's go. Masih ke atas lagi. Udah nyampe di pos 7, terus sekarang istirahat bentar. Makan cuangki. Makan apa kita? Cuanki. Mantapnya. Kadungnya. Nah, sekarang kita lanjut dari pos 7 mau ke Goberhood. What the view. Wah. Bayangin gua 5 jam temen gua cedera pegangan pundak, hujan lagi, lumpur lagi bawahnya. Aduh. Kasian kamu. Bosan lu, bukan normal. Harusnya tuh narik dari belakang juga. Jangan. Enggak, Kok gitu minta pinjam nahan biar Rio nggak melorot. Enggak kan enggak mau. Gede naik 7 jam, turun tuh bisa cuma 2,5 jam. Karena Cepat, turun lari soalnya. Tapi harus ingat ini kalau Sekarang kita lanjut lagi. Bentar lagi harusnya nyampe ke Goberhood buat diriin tenda. Semangat. Nah, sekarang ada ke Goberhood dan kita akan lewat lebih banyak hutan. Ini nih. biasanya aku kanan tuh. Agak hujan. Tapi udahlah. Lanjut aja. Hujan. Dan tentu saja perjalanan kita masih panjang. Akhirnya tenda kepasang dan look at the view, guys. Iya, tenda kita akhirnya setelah 1 jam. Private camp. Yang itu bingung sih. Nggak pernah pakai, minjem punya orang. Padahal tadi panggil aja. Tadi sebenarnya enaknya tuh kalau playseat gini kekurangan apa? Kurang tongkat, itu lebih baik segitiga gini Kang. Segitiga ya. Panjang ke belakang. Jadi untuk kedepannya ada space juga. Halo. Sekarang
lagi bersiap masak mie. Tenda lagi kosong. Dan minyak. Ini buat pupis. Udah beres makan, sekarang mau cuci piring. Nah, ada yang ikut. Yuk. Ini tenda kami. Siapa dulu ya biar nggak tumbang. Bantu mana bang? Ada Chef Noval. Kali ini dia. Guys, sekarang 11 11. Sekarang kita akan balik. Turun. Sekarang kita turun balik Jakarta. Dah semua dadah. Dadah Papandayan. Dadah. Oh iya, pelindung itu ada pelindung kita. Dadah semua. Sampai ketemu di perjalanan berikut. Jangan lupa sampah tuh tetap dibawa turun. Nggak boleh ada yang ditinggal kecuali kenangan. Dia balik lagi tuh tahu tuh Kak Dek. Ini Gubernur dan semalam kita camping di atas sana. View terbaik sih, salah satu view terbaik di Papandayan. Sekarang the real turun ya kita. Kita tuh Pondok Salada Nah. pos 9 em. Nah, kita akan turun tapi kita ngelewatin Pondok Salada. Terus kita ke Hutan Mati, terus turun ke pos 7 lagi. Edelweiss. Oh iya. Ntar kita akan lihat Paling Edelweiss bagus juga. Asia Tenggara katanya. Oh iya. Nice, betul. Menuju pos Pondok Salada. Bayangkan selama seharian ini, seharian kemarin itu sudah melewati hal-hal yang dengan kondisi itu kita mampu itu. Oh my god, terima kasih Tuhan Yesus. Dengan bengkak kamu cuma lembur untuk lembur hari ini aja kamu nggak mau. Jadi sebelum naik mobil kalau ada antimo Pondok Salada. biar ngantuk. Antimo perjalanan Kita lu aja. lo aja paling jelek kan. Kan paling Paridos. Enak banget itu Paridos 7. Tapi nanti kita berendam nanti. Wah, itu juga enak banget kalau itu mengeluarkan enggak susah angin banget ya. Apa yang disentuh apa tuh? Sampai di pos 10 Pondok Salada. Udah ngelewatin Pondok Salada, terus sekarang kita mau lihat bunga Edelweiss sebentar yang ada di sekitar sini. Mari kita lihat.
Lanjut kita. Kita dari Pondok Salada. Nah, ini alasan kenapa namanya Pondok Salada, karena banyak salada air. Mana selada air? Itu di dalam. Bukan selada kata mama. Sekarang jam 12.49 dan kita mengarah ke hutan mati. Capek tapi lebih enak karena nggak hujan. Oke, sampai ketemu di hutan mati. Siap-siap masuk ke hutan mati. Siap turun ke pos 7. Lumayan juga kita udah melewati pegunungan ini ya. Dari bawah lagi. Pos pertama udah awal. Hutan lagi. Hutan. Foto kayak lu di dalam hutan aja udah. Gak ada ini. Nanjak ya kemarin belum pos 7. Mana di bawah kan lebih rata. Gak securam ini. Hai guys, jadi sekarang tinggal kita bertiga. Kita lagi di pos 7 dan kita akan turun ke pos 3. Kita akan lihat berapa lama kita bisa turun. Sekarang jam 15.06. 15.06. Oke, let's go. Kita gas. Jadi kenapa tinggal kita bertiga yang turun dari pos 7? Karena dua teman lagi sakit dan satunya cedera ankle, jadi menurut kita nggak bisa dipaksa untuk turun. Makanya kita manggil ojek buat mereka langsung turun ke parkiran pos 3. Jadi yang tersisa tinggal kita bertiga dan cowok-cowok, dan kita backup untuk bawa carrier dari teman yang naik ojek. Oke, kita akan lihat bisa nyampe di pos 3 jam berapa. Apakah bisa sejam atau mungkin kurang, sampai ketemu di pos 3. Sudah 12 menitan perjalanan dan seharusnya pos 3 udah deket kelihatan. Pos 3 nya di nih bawah sini, turun dengan double carrier. Mari kita menguji ketahanan. Finally ke jalur aspal. Sambil balik parkiran, mari kita review singkat tentang Gunung Papandayan. Yang pertama, gunung ini cocok untuk pemula dengan ketinggian 2600 plus. Gunung ini seharusnya cocok untuk kalian yang baru pertama kali naik gunung. Plus ini adalah gunung wisata, jadi fasilitasnya sudah sangat
better, sangat nyaman dibandingkan gunung-gunung lainnya. Nah, cuman buat saya secara pribadi ada beberapa hal yang jadi gangguan minor lah. Nggak beberapa hal sih, satu doang, lalat guys. Nggak tahu apa ini terjadi ketika musim hujan aja atau di semua musim, tapi lalatnya banyak banget dan itu cukup risih. Makanya tadi kenapa saya bilang ini minor aja, karena saya berpikir apa karena ini hujan jadi banyak lalat, dan lalatnya itu nggak cuma satu tempat. Dari mulai kita registrasi ulang, ke parkiran, ke beberapa pos, bahkan sampai masang tenda, sampai turun hampir di semua tempat banyak lalat. Nggak tahu apa penyebab dari ini. Mungkin yang tahu bisa tulis di bawah di komentar kalau yang tahu alasan kenapa Papandayan itu banyak lalat. Tapi itu minor yang menurut saya ganggu. Nah, minornya itu satu doang, tapi plusnya banyak banget. Makanya kenapa tadi saya bilang bahwa ini gunung yang cocok banget untuk teman-teman pemula. Bahkan untuk anak-anak kayaknya masih cukup friendly deh. Dan plusnya banyak banget. Mungkin karena ini gunung wisata jadi semua fasilitasnya cukup oke. Bahkan sangat oke, dan staffnya, tim security-nya di setiap pos camping pasti ada security minimal 2. Jadi itu aja, dan nggak berasa sekarang sudah di pintu masuk pos 3 dan sekarang jam 3.31. Itu berarti tadi kita 25 menit untuk sampai di pos 3. Nice try dengan double carrier seperti ini. Ini dia, terima kasih pos Papandayan. Nah, sekarang kita udah nyampe di lokasi parkir dan mobil kita tuh di sebelah sana. Di mobilnya di cukup dekat. Sepertinya 2 orang sudah sampai di sini. Wah, Cepet banget, berdua lagi. aku doang. Makasih ya. Gimana? Yang lain. Masih turun. Hah? Masih turun mereka. Gimana tadi? Naiknya aman Tapi nggak? aku, Adrenalinnya meningkat ya? iya, karena aku jadi teringat aku Oh, jatuh itu. jatuh. Tapi akhirnya 2 agak ketemu di jalan terus Asih. mau ini enggak gitu 5 Ah. 20 udah ya udah enggak apa-apa. Finally. Dia cobain carrier gua dulu. 20 menit Nice. 1 kilo sebelum check out carrier 1,07 kilo. Nice. Sebelum check out carrier dia Ini mobil kita. merasakan Ini 2 rombongan terakhir. Nah, jadi itu keseruan camping Signy 2 hari 1 malam. Sekarang kita akan balik ke Jakarta dan sampai ketemu di naik Gunung Signy berikutnya.